Pernah bingung nggak sih, kenapa Lebaran bisa beda hari? Ada yang udah takbiran hari ini, ada yang baru mulai besok. Nah, ternyata ini bukan soal siapa yang salah hitung loh. Ini justru berakar pada perpaduan ilmu pengetahuan dan metode yang, jujur aja, keren banget. Oke, jadi pertanyaannya simpel kan? Kenapa dengan data langit yang sama persis, kok hasilnya bisa ada dua? Ini nih bukan soal siapa benar siapa salah, tapi ini adalah sebuah misteri sains yang seru banget buat kita bedah bareng-bareng. Gini deh, bayangin aja penentuan awal bulan baru itu kayak lomba lari. Semua orang mulainya barengan, tapi ternyata aturan garis finishnya itu ada dua macam. Nah, inilah inti dari perbedaan antara dua metode utama di Indonesia, Wujudul Hilal dan Imkanur Ruqyah. Oke, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada wujudul hilal yang pegangannya adalah eksistensi astronomis. Simpelnya, selama hitungan matematika bilang bulan udah di atas cakrawala, ya udah bulan baru dimulai. Tapi di sisi lain, ada imkanur ruqyah. Bagi mereka, bulan itu nggak cukup cuma ada, tapi juga harus bisa dilihat. Jadi ini soal eksistensi versus visibilitas. Nah, biar makin kebayang, kita lihat langsung data prediksi buat tahun 2026. Ketinggian bulan 3,13 derajat. Oke, dua-duanya setuju, ini lulus. Tapi, lihat deh sudut elongasinya, atau gampangnya, jarak sudut antara bulan sama matahari. Angkanya cuma 6,1 derajat. Nah, ini dia masalahnya. Angka ini gagal memenuhi syarat minimal MABIMS yang minta 6,4 derajat. Cuma karena satu kriteria ini aja, hasilnya langsung beda. Satu pihak menetapkan 1 Syawal tanggal 20 Maret, yang lain tanggal 21. Krusial banget kan? Nah, ini pertanyaan paling logis selanjutnya kan? Kalau secara hitungan bulannya memang ada di atas sana, kenapa susah banget kelihatannya? Jawabannya, ternyata ada di sesuatu yang kita hirup setiap hari. Atmosfer kita sendiri. Ya, inilah dia musuh utama dalam pengamatan hilal, atmosfer bumi. Setiap matahari terbenam, atmosfer kita ini menciptakan semacam tirai cahaya raksasa berwarna kemerahan yang super terang. Namanya cahaya senja atau syafaq. Kunci buat ngerti tirai ini namanya hamburan Rayleigh. Gampangnya gini, partikel-partikel di udara kita itu kayak filter cahaya alami. Mereka jago banget menyebarkan cahaya biru kemana-mana. Makanya langit di siang hari warnanya biru. Nah, waktu matahari mau terbenam, cahayanya kan harus nembus lapisan atmosfer yang lebih tebal tuh dari sudut yang miring. Sebagian besar cahaya biru udah kesebar entah kemana. Jadi yang tersisa dan sampai ke mata kita ya cahaya merah dan oranye. Itulah yang bikin langit senja warnanya dramatis banget, sekaligus jadi tirai yang harus ditembus sama si hilal. Kalimat ini benar-benar pas banget. Bayangin deh, cahaya hilal yang super tipis dan malu-malu itu harus head to head, bersaing langsung sama cahaya senja yang terangnya bukan main. Ini beneran pertarungan kontras, dan seringnya atmosfer lah yang menang. Oke, kita balik lagi ke angka sakti tadi, 6,1 derajat. Dengan jarak sekecil ini dari matahari, bulan sabitnya tuh masih tipis banget, cahayanya redup pol. Jadi, cahayanya itu benar-benar tenggelam, kalah telak sama terangnya tirai merah atmosfer. Dia belum cukup kuat buat pamer diri. Sampai sini, Anda mungkin mikir kalau dua metode ini berseberangan banget ya. Tapi tunggu dulu, disinilah letak keindahannya. Sekarang kita lihat gimana keduanya itu sebetulnya berdiri di atas fondasi ilmu pengetahuan yang sama dan luar biasa akurat. Ini poin penting banget, perhitungannya yang disebut hisab itu sama sekali nggak diperdebatkan. Dua-duanya, baik Muhammadiyah maupun pemerintah, itu pakai model matematika yang sama buat memetakan di mana posisi bulan. Jadi data mentahnya itu sama. Pertanyaan bagus, gimana caranya para ilmuwan bisa seyakin itu sama hitung-hitungan mereka tentang posisi benda langit? Nah, ternyata mereka punya cara buat ngecek atau mengkalibrasi peta kosmik mereka itu. Coba lihat contoh gerhana bulan di tanggal 3 Maret 2026. Para astronom udah hitung kalau puncaknya bakal terjadi jam 18.33 WIB. Dan ketika nanti peristiwanya beneran terjadi tepat waktu, sampai ke hitungan detiknya, itu jadi bukti mutlak kalau model perhitungan mereka, si hisab tadi, itu presisi banget. Jadi, gerhana bulan itu ibarat momen kalibrasi buat semua orang. Ini kayak ngeset ulang GPS kita bareng-bareng. Peristiwa ini negesin lagi, meskipun aturan garis finishnya beda, tapi kedua pihak ini memulai lomba dari peta lintasan yang sama-sama akurat dan udah terbukti.
Nah, setelah tahu semua ini, kita jadi bisa lihat kalau perbedaan ini tuh bukan konflik, tapi justru sebuah titik di mana kita bisa lebih saling paham dan ujung-ujungnya saling menghormati. Jadi apa intinya? Gini, ini bukan soal hitungan siapa yang paling benar, tapi ini soal definisi kapan bulan baru dimulai. Apakah saat bulan itu sudah ada secara matematis di atas ufuk, ataukah saat bulan itu sudah bisa dilihat oleh mata atau alat? Dua-duanya adalah pendekatan yang sama-sama logis dan punya dasar ilmiahnya masing-masing. Dan inilah kenapa hal ini penting buat kita. Saat kita paham alasan saintifik di baliknya, mulai dari tantangan atmosfer sampai ke akurasi perhitungan yang ternyata sama, kita bisa bergeser dari sekedar berdebat menjadi saling mengapresiasi. Ternyata, ilmu pengetahuan bisa jadi jembatan untuk toleransi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana kalau pemahaman sains ternyata bisa jadi alat buat kita semua untuk lebih memahami perbedaan, bukan cuma dalam urusan keyakinan, tapi juga dalam banyak hal lain di hidup kita. Terima kasih sudah menyimak.